Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Yohan Hernando, NPM 22411024, kelas manajemen 22. Di sini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah Technopreneurship. Baik, yang pertama, Creation of Ideas in the Form of Product atau Service MPV. Baik, case studi kasus, pengembangan MPV inovatif perusahaan otomotif. Auto inovatif ingin mengembangkan MPV baru yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga modern. 1. Penelitian pasar. Tim auto inovatif melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen terkait MPV. Mereka menganalisis data pasar, melakukan survei pelanggan, dan mengadakan wawancara dengan pemilik MPV saat ini untuk memahami apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari kesadaran mereka. Yang kedua, analisis pesaing. Selain itu, tim auto inovatif juga melakukan analisis persaingan untuk melihat tren inovasi dalam MPV yang ada di pasar. Mereka mempelajari fitur-fitur unggulan dari MPV pesaing dan mencatat kelemahan yang dapat dijalankan peluang untuk ditingkatkan dalam produk mereka. Yang ketiga, brainstorming dan ideasi. Berdasarkan penelitian dan analisis mereka, tim auto inovatif mengadakan sesi brainstorming untuk menghasilkan ide-ide kreatif untuk MPV baru mereka. Mereka mendorong kolaborasi antara tim desain, insinyur, dan pemasaran untuk memastikan bahwa ide-ide yang dihasilkan mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan keinginan konsumen. Selanjutnya ada profit tree. Definitionnya, profit tree merupakan alat analisis yang digunakan dalam manajemen bisnis untuk memvisualisasikan dan menganalisis elemen-elemen yang berkontribusi terhadap profitabilitas sebuah perusahaan atau produk. Metode ini membantu manajer dan pemilik bisnis untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana berbagai faktor atau keputusan bisnis memengaruhi laba bersih perusahaan. Profit objektif atau tujuan profit merupakan target keuangan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan profit ini seringkali dinyatakan dalam bentuk angka, seperti laba bersih, tahunan, atau tingkat pengembalian investasi ROI, dan menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya ada MPV Marketing Plan. Definisinya, minimum viable product MVP. Marketing plan adalah rencana pemasaran yang dirancang untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk atau layanan secara efektif kepada pasar secara dengan menggunakan pendekatan MPV. Pendekatan ini berfokus pada peluncuran produk atau layanan dengan fitur-fitur minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pelanggan, sambil terus mengumpulkan umpan balik dan melakukan iterasi untuk meningkatkan produk atau layanan tersebut. Selanjutnya ada Lean Canvas. Definisinya adalah Lean Canvas adalah alat yang digunakan oleh pengusaha dan startup untuk merancang, mengukur, dengan menguji model bisnis potensial mereka. Ini membantu dalam memvisualisasikan asumsi-asumsi kunci tentang sebuah bisnis dan mengidentifikasi area-area yang perlu atau dimodifikasi. Case study-nya, seorang pengembang bernama Alex memiliki ide untuk menciptakan aplikasi penjadwalan tugas yang memungkinkan pengguna untuk mengatur dan melacak pekerja mereka dengan lebih efisien. Dia menggunakan Canvas untuk merancang rencana pemasaran minimum viable produk MVP untuk aplikasinya. Yang pertama, pelanggan segmen. Alex mengidentifikasi bahwa target utamanya adalah profesional muda yang sibuk, freelancer, dan pemilik bisnis yang kecil membutuhkan alat yang mudah digunakan untuk mengatur tugas mereka. Yang kedua,
masalah utama. Salah satu masalah utama yang dihadapi pelanggan adalah kesulitan dalam mengatur dan mengelola tugas-tugas mereka secara efisien. Secara efisien seringkali menyebabkan permudahan dari kebingungan. Yang ketiga, proporsi nilai. Aplikasi Alex menawarkan solusi yang sederhana dan intuitif untuk mengatur tugas-tugas dengan fitur-fitur seperti penjadwalan, pengingatan, dan pelacakan progres. Selanjutnya ada empathy map. Definisinya, empathy map adalah alat visual yang digunakan dalam desain berpusat pada pengguna user centric design untuk memahami dengan lebih baik pengalaman dan perspektif pengguna. Ini membantu tim desain dan pengembangan produk atau layanan untuk menggali lebih dalam tentang kebutuhan, keinginan, dan emosi pengguna, sehingga dapat merancang solusi yang lebih relevan dan budaya asing. Empathy map biasanya berbagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, pemikiran tim. Bagian ini mencakup apa yang pengguna perhatikan saat menggunakan produk atau layanan. Yang kedua, merasa feel. Ini mencakup berbagai emosi yang mungkin dialami pengguna saat menggunakan produk atau layanan. Yang ketiga, lakukan. Bagaimana? Ini menggambarkan tindakan fisik yang pengguna lakukan saat menggunakan produk atau layanan. Yang keempat, lihat. Ini mencakup apa yang pengguna lihat atau persepsi visual dapat menggunakan produk atau layanan. Ini bisa termasuk antarmuka pengguna, desain produk, atau lingkungan sekitar tempat pengguna berinteraksi dengan produk atau layanan. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Tuhan saya menampun. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.